Yang kami hormati Bapak Mujib selaku Wali Kota Jakarta Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Rizky selaku Camat Pancoran atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Supeno selaku Lurah Rawajati atau yang mewakili. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sosialisasi peraturan Gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik apartemen Kalibata City Jakarta yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 19 November 2021. Adapun undangan sosialisasi ini telah kami sampaikan melalui media-media, yaitu majalah dinding dan spanduk, serta audio pengeras suara di setiap lantai unit pemilik atau penghuni. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan secara bertahap, mengingat jumlah tower yang ada di apartemen Kalibata City sejumlah 18 tower. Sehingga saat ini pelaksanaan sosialisasi ini diperuntukkan bagi pemilik atau penghuni Tower Akasia, Borneo, Cendana, Damar, dan Ebony. Dengan harapan sosialisasi pergub ini dapat diterima secara merata oleh seluruh pemilik atau penghuni apartemen Kalibata City, Jakarta. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami atas nama Apartemen Kalibata City Jakarta mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini. Sebelumnya diperkenankan kami membaca susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. 3. Sambutan dari wakil pelaku pembangunan. 4. Sambutan dan dilanjutkan penjelasan sosialisasi peraturan Gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik serta penjelasan tentang panduan pelaksanaan RUA secara online yang akan disampaikan oleh Ibu Lady Natalia. Kelima, sesi tanya jawab. 6. Penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa agar kepada kita semua diberikan kedamaian, kesejukan hati, dan kelancaran dalam membicarakan acara ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri.
kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Pelaku Pembangunan kepada Ibu Martisa Melati, kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya mewakili pelaku pembangunan, perkenankan untuk menyampaikan sesuai dengan amanat peraturan gubernur, maka akan dilakukan sosialisasi Pergub DKI Jakarta tentang pengelolaan rumah susun milik. Dan berdasarkan hasil diskusi kami dengan Dinas Perumahan, maka sosialisasi Pergub DKI Jakarta ini untuk Kalibata City akan dilakukan secara bertahap, mengingat Kalibata City terdiri dari 18 tower. Adapun hal ini kami lakukan untuk memaksimalkan sosialisasi ini dapat diterima secara rata bagi seluruh pemilik penghuni apartemen Kalibata City. Sebelum kegiatan hari ini dilakukan, sebelum kegiatan sosialisasi hari ini dilakukan, kami telah melakukan pengumuman pemberitahuan kepada seluruh Bapak Ibu pemilik apartemen Kalibata City khususnya untuk Tower A, Akasia, Borneo, Cendana, Damar, dan Ebony. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu pemilik penghuni apartemen Kalibata City. Demikian sekiranya saya sampaikan agar bisa sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tisa. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi peraturan gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik serta penjelasan tentang panduan pelaksanaan RUA secara online dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Madalia kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk buka masker karena masker saya ada 6 play jadi sesak banget. Ini sosialisasinya akan berjalan mungkin paling lama 1 jam. Jadi saya harus menjaga aliran oksigen di kepala saya. Mohon maaf ya, izin yang ada di offline maupun di online. Yang saya hormati perwakilan dari pelaku pembangunan, hari ini diwakili oleh Ibu Tisa, terima kasih. Terima kasih apresiasi dari kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan karena telah memfasilitasi sosialisasi Pergub 132 beserta dengan perubahannya sebagai tahapan pertama dari serangkaian tahapan untuk pembentukan P3SRS di Kalibata City. Jadi di Kalibata City ini kan belum ada P3SRS ya, jadi untuk sementara pengelolaan dilakukan oleh pelaku pembangunan. Kemudian yang saya hormati dari Pak Lurah ya yang sudah hadir, terima kasih. Dan Pak Camat ya, Lurah Rawajati dan Camat Pancoran ya. Ya, selamat datang Bapak. Kemudian yang saya hormati juga rekan kami dari Suku Dinas Perumahan Jakarta Selatan dan tentunya yang saya hormati Ibu para pemilik satuan rumah susun di rumah susun Kalibata City. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dapat mencerna dengan baik dan kalaupun tidak nanti akan ada sesi tanya jawab. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Ibu Tisa bahwa hari ini
terlebih dahulu disosialisasikan atau kesempatan ini diberikan kepada Tower A sampai Tower E, begitu ya. Jadi karena memang hunian di Kalibata City ini sangat banyak dan harus dipastikan seluruh pemilik terinformasi terkait dengan sosialisasi pergub, terutama pembentukan bagaimana cara membentuk P3GSRS, maka memang berdasarkan hasil konsultasi kami menyarankan untuk bisa dilakukan sosialisasi secara bertahap. Jadi nanti dibagi karena memang fasilitas online itu ada jumlah maksimal ya untuk kehadiran. Jadi supaya nanti semua pemilik dapat berkesempatan mengikuti sosialisasinya secara merata. Kemudian juga bahwa perlu untuk Bapak Ibu ketahui, sebenarnya di Kalibata City sudah ada sosialisasi ya, dan sudah sampai mau mencapai ke tahapan pembentukan Panmus, namun demikian karena memang kondisi pandemi terpaksa harus ditunda sebanyak 2 kali, begitu ya. Dan kemarin per bulan Oktober itu penangguhan pelaksanaan rapat-rapat di seluruh apartemen di DKI Jakarta sudah dicabut, jadi Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan rapat-rapat baik secara tatap muka maupun virtual. Namun tentunya ada ketentuan kapan rapat tersebut bisa dilakukan secara tatap muka, kapan tidak boleh. Khusus untuk apartemen yang pemiliknya banyak, itu tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Tapi kalau jumlah pemiliknya banyak, kemudian kapasitas luasan ruang rapat itu besar, nah itu boleh dilakukan dengan tatap muka. Contoh waktu itu kita lakukan rapat di Waskita yang pemiliknya hanya 3 orang atau 3 pemilik, kemudian di apartemen lain juga cuma sedikit. Intinya harus memenuhi standar protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga bahwa tahapan ini adalah sebagai tahapan pertama dari serangkaian tahapan untuk pembentukan P3GSRS. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena sudah ada komitmen dari pelaku pembangunan untuk bisa memfasilitasi terbentuknya P3GSRS di Kalibata City. Baik, untuk mempersingkat waktu, tiba kita saatnya untuk saya bisa memberitahukan, memaparkan apa sebenarnya isi dari Pergub 132 tahun 2018, tetapi kami akan membahas seluruhnya, karena seluruh materi yang ada di Pergub itu sangat banyak dan butuh waktu mungkin 7 hari kali ya, semalam suntuk gitu nggak kelar-kelar. Jadi kita akan batasi materinya hanya kepada sampai pembentukan P3GSRS, supaya Bapak Ibu nanti tidak bertanya-tanya habis ini apa, habis itu apa gitu, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas pada hari ini hanya terkait pembentukan P3GSRS, termasuk juga hak dan kewajiban dari pelaku pembangunan selama masa transisi. Mohon bisa dibantu operator untuk bisa ditampilkan slide-nya. Baik. Bapak Ibu, ini adalah dasar hukum dari pelaksanaan pembentukan P3GSRS di seluruh rumah susun sebenarnya di Indonesia dan secara khusus di DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta, Mas Operator ini jangan pindah dulu, boleh ke yang di awal, dari awal. Ya. Slide dasar hukum. Oke, sambil tunggu saya langsung jelaskan saja ya. Dasar hukum dari pembentukan P3GSRS, kenapa sih harus dibentuk P3GSRS? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lalu ada terakhir kita ada penerbitan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun ini juga kemarin sempat di judicial review dan dikatakan untuk bisa ditunda 2 tahun ke depan, tapi kurang lebih untuk Undang-Undang 20 2011 itu masih tetap berlaku. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun, Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2014 tahun 2021. Jadi ini baru saja semuanya. Itu tentang P3GSRS, kemudian untuk di DKI Jakarta, diatur lagi secara khusus di Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018. Nah, Pergub ini sudah 2 kali diubah, terakhir dengan Pergub 70 tahun 2021. Oleh sebab itu, maka kami memutuskan untuk Kalibata City agar dilakukan kembali sosialisasi, gitu ya.
Next. Oke, ini ini adalah pasal-pasal di Pergub 132 yang kemudian diubah di 133 dan 70. Mungkin ini tidak akan saya bacakan. Next. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan meminta slide-nya kepada operator ya, atau penyelenggara pada hari ini. Baik, kemudian adalah penyesuaian gitu ya. Pembentukan P3SRS itu akan dilakukan terhadap yang pertama sosialisasi, Mas. Jangan dulu di ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, ada kendala teknis sebentar. Dicoba diperbaiki terlebih dahulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Operator. Jadi untuk tahapan pembangunan rumah susun, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, sebenarnya ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pra pembangunan, lalu kemudian yang kedua pembangunan, yang ketiga adalah pasca pembangunan atau tahapan penghunian dan pengelolaan. Jadi di tahapan pra pembangunan ada terkait penguasaan lahan, kemudian pengurusan izin yaitu IMB. Jadi sebelum bangunan itu dibangun, maka dia harus terlebih dahulu mempunyai IMB. Kemudian tahapan pada saat tahapan pembangunan dan juga pembangunan selesai itu ada masih pengurusan perizinan dan juga serah terima pertama kali gitu ya. Ada di sini penerbitan SLF. Jadi sebenarnya sebelum satu bangunan itu dihuni dia sudah harus terlebih dahulu memiliki sertifikat layak fungsi. Jadi sertifikat layak fungsi ini dikeluarkan jika sudah dilakukan pengecekan terhadap sistem fire alarm, kemudian keandalan konstruksinya dan segala macam, sehingga diyakinkan bahwa gedung tersebut sudah aman untuk bisa dihuni. Kemudian ada penerbitan SK pertelaan, ini adalah terkait dengan uraian gambar mengenai unit-unit hunian, fasilitas benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama, itu akan diuraikan secara detail. Kemudian ada SHM SRS oleh atas nama pelaku pembangunan itu terbit, lalu setelah ada SHM SRS atas nama pelaku pembangunan terbit, ada AJB, kemudian dari AJB dan terakhir adalah serah terima pertama kali. Di tahapan berikutnya ada tahapan penghunian dan pengelolaan. Jadi di dalam tahapan pasca pembangunan ini ada fasilitasi pembentukan P3SRS oleh pelaku pembangunan. Itu ya, nanti tahapannya akan kita lihat dari slide selanjutnya. Kemudian ada tahapan pengelolaan. Nah ini juga akan terbagi 2, pengelolaan selama masa transisi ataupun setelah terbentuk P3SRS. Jadi ada 2 ya. Jadi pengelolaan oleh pelaku pembangunan itu dilakukan selama masa transisi dan pengelolaan oleh P3SRS setelah P3SRS terbentuk. Next. Next. Oke, ini yang tadi saya maksud. Jadi ada lingkup pengaturan Pergub 132 kurang lebih mencakup pengelolaan masa transisi, kemudian pembentukan PSRS, pengelolaan terhadap bagian benda dan tanah bersama, kemudian diatur juga mengenai kerjasama dalam pembangunan rumah susun secara bertahap, dan terakhir adalah peran dan kewenangan Dinas Perumahan selaku yang memberikan bimbingan teknis dan pengendalian rumah susun. Next. Nah, apa sih itu masa transisi? Masa transisi itu adalah masa di mana belum terbentuk P3SRS atau perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Nah, masa transisi tersebut ditentukan paling lama 1 tahun sejak serah terima pertama kali. Tetapi saya sudah bisa pastikan bahwa 100% rumah susun yang terbangun baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia itu tidak ada yang
bisa secara tegas 1 tahun sudah serah terima pertama kali. Kenapa? Karena memang proses perizinan tidak sesimpel dan tidak semudah yang difikirkan atau secara teorinya. Jadi karena masih ada keterkaitan terhadap penyerahan kewajiban sebagaimana dalam SIPPT dan lain sebagainya. Jadi ini hampir pasti tidak ada lah yang melaksanakan ini gitu. Kemudian penyerahan pertama kali tersebut juga ditentukan oleh Pergub 132 tidak lagi berupa kunci saja, tetapi harus juga diserahkan salinan berita acara serah terima, konsep tatip hunian, kemudian tentu saja kunci sarusun, lalu ada dokumen administrasi kepemilikan yang juga wajib diserahkan pada saat serah terima pertama kali. Kemudian juga pembangunan dipastikan sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang tertera di dalam SIPPT. Jadi artinya untuk seluruh pelaku pembangunan, yang membangun rumah susun, itu ada kewajiban yang harus diserahkan ataupun yang harus disediakan. Contohnya misalkan sekolah, lalu jalan, penerangan jalan umum, klinik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini intinya setiap pelaku pembangunan memang punya kewajiban SIPPT yang berbeda-beda, tapi dipastikan harus selesai sebelum serah terima itu dilakukan. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pelaku pembangunan maupun pemilik. Ini harus ada catatan penting nih. Jadi akta jual beli wajib dilakukan oleh pelaku pembangunan dan pemilik paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan SHM sarusun sama pelaku pembangunan. Wajib untuk bisa kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu yang sudah diterbitkan SHM sarusun atas nama pelaku pembangunan wajib mengurus AJB-nya. Dan ini juga merupakan mendapatkan perhatian khusus dari kami pemerintah karena pada saat akta jual kan ada BPHTB yang merupakan penerimaan daerah, masuk dalam penerimaan daerah. Oleh karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu yang belum AJB wajib segera AJB gitu ya. Kalau tidak mungkin pesan saya ke pelaku pembangunan untuk bisa diinventarisir nama-namanya kemudian dilaporkan ke Dinas Pajak. Bapak Ibu nggak bayar pajak, itu nanti akan ada sanksinya tersendiri ya. Gitu. Next. Kewajiban masa transisi. Nah di dalam masa transisi, kewajiban pengelolaan ada pada pelaku pembangunan. Gitu ya. Jadi pelaku pembangunan itu wajib melakukan pengelolaan sementara. Lalu wajib melakukan pembukuan secara terpisah. Gitu ya, dari pembukuan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan maupun pembukuan yang memang penerimaannya diperoleh dari IPL, yaitu diperoleh dari para pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Kemudian wajib melakukan pemisahan lembar tagihan IPL dengan tagihan atas sarusun, meliputi tagihan air, listrik, dan juga tagihan PBB. Jadi itu harus dipisahkan. Kemudian menyampaikan salinan pertelaan atau salinan pertelaan dan NPP kepada pemilik. Dan tentunya menyiapkan segala dokumen untuk diserahkan kepada PT GSRS sesuai dengan pasal 9 Pergub 132. Next. Lalu kewajiban lainnya tentunya adalah memfasilitasi terbentuknya PT GSRS seperti yang sedang dilakukan saat ini. Ini adalah tahapan menuju ke terbentuknya PT GSRS. Lalu kewajiban pelaku pembangunan antara lain juga adalah membayar IPL sesuai NPP sarusun yang dimiliki atau yang belum terjual. Ini kewajiban pelaku pembangunan. Kewajiban Bapak Ibu selaku para pemilik adalah membayar IPL sesuai dengan NPP yang dimiliki. Lalu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pemilik dan penghuni tentang pengelolaan dan penghunian. Lalu menerima biaya pengelolaan yang besarnya didasarkan pada kebutuhan biaya nyata, meliputi pengelolaan dan pemeliharaan. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada PT GSRS setelah berakhirnya masa transisi. Nah, artinya berarti laporan keuangan yang telah diaudit ini dari awal pelaku pembangunan mengelola sampai dengan sesaat sebelum terbentuknya PT GSRS ini harus diaudit semua dan diserahkan kepada PT GSRS. Lalu menyusun laporan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Jadi ini termasuk juga adalah menyerahkan laporan audit keandalan konstruksi serta biaya serta pemeliharaan yang dilakukan terhadap benda, bagian, dan tanah bersama. Next. Kemudian administrasi keuangan pada masa transisi. Ini meliputi bahwa pelaku pembangunan bertanggung jawab atas administrasi keuangan pengelolaan rumah susun.
yang terdiri dari pengelolaan dan biaya pengelolaan maupun biaya pengelolaan dari usaha-usaha lain yang sah gitu ya, seperti pengelolaan parkir dan lain sebagainya. Melaporkan kepada pemilik dan atau penghuni dalam bentuk catatan atau laporan keuangan berupa penerimaan atas pemanfaatan benda, bagian dan tanah bersama. Jadi kalau misalkan di sini ada tarif parkir berbayar, maka pendapatan dari parkir tersebut juga harus masuk ke dalam rekening pengelolaan atau rekening penerimaan pengelolaan sementara. Kemudian juga rincian penerimaan atas pembayaran tagihan pemakaian listrik bersama dan tagihan pemakaian air bersama, atau rincian penerimaan dan pembayaran listrik dan air pemilik atau penghuni, gitu ya, serta biaya-biaya lainnya yang diperoleh dari biaya IPL. Next. Biaya pengelolaan dan usaha lainnya yang sah itu adalah biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik seharusnya berdasarkan NPP. Biaya IPL itu dihitung berdasarkan NPP dikali total biaya pengelolaan selama 1 tahun dibagi 12 bulan. Itu ya, ini sama semua berlaku di seluruh apartemen. Nah, besaran biaya pengelolaan itu harus tetap memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan. Sementara itu, pemilik dan penghuni berhak juga untuk mendapatkan informasi dan penjelasan atas rincian biaya pengelolaan dan segala kebijakan yang terkait dengan pengelolaan rumah susun, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mempunyai hak untuk bisa mengetahui hal tersebut. Next. Nah, untuk musyawarah pembentukan P3 SRS ini ada di dalam pasal 104 bahwa pengelolaan rumah susun yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pergub 132 tahun 2018, pengelolaannya dilakukan dengan menyesuaikan terhadap Pergub ini termasuk pembentukan P3 SRS-nya. Nah, ini kan untuk Kalibata City karena ini belum ada P3 SRS, maka tahapan pembentukan P3 SRS-nya pun tetap wajib mengikuti ketentuan dalam Pergub 132. Apa saja tahapannya? Next. Tahapan pembentukan P3 SRS sebenarnya terdiri atas 4 tahapan besar. Yang pertama adalah sosialisasi pembentukan P3 SRS, artinya Bapak Ibu harus tahu dulu nih, apa yang harus dilakukan, apa yang merupakan hak dan kewajiban saya sebagai pemilik. Kemudian apa juga yang menjadi hak dan kewajibannya pelaku pembangunan, gitu ya, dalam hal pembentukan P3 SRS. Jadi tahu dulu baru dilakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembentukan tim verifikasi. Itu ada di angka 4. Nanti pembentukan tim verifikasi ini sebenarnya tugasnya sederhana. Jadi mereka harus mengupdate data pemilik di Kalibata City. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya bisa Bapak Ibu bisa tahu siapa saja yang bisa diundang dan bisa hadir dalam rapat pembentukan PANMUS di nomor 5 dan rapat pembentukan P3 SRS di nomor 6. Itu ya. Jadi setelah nanti daftar pemilihnya ditetapkan oleh tim verifikasi berdasarkan update data pemilik, kemudian lanjut ke tahapan ketiga, pembentukan panitia musyawarah. Nah, panitia musyawarah ini tugasnya kurang lebih sama seperti KPU, mempersiapkan pembentukan P3 SRS, gitu ya. Dari mulai menjaring calon P3 SRS-nya, menetapkan tanggal pelaksanaan rapatnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Ini tugasnya PANMUS. Terakhir adalah tahapan pembentukan P3 SRS. Dalam tahapan ini terbentuklah pengurus dan pengawas P3 SRS yang nantinya akan mewakili para pemilik untuk dapat melakukan pengelolaan di rumah susun Kalibata City. Next. Dan untuk terakhir kalinya setelah terbentuk P3 SRS tentunya harus dicatat dan disahkan di Dinas Perumahan. Apa itu tim verifikasi? Tim verifikasi tadi sudah saya jelaskan di depan. Persyaratannya, nah ini persyaratannya harus perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Jumlahnya paling sedikit 3 orang, gitu ya, atau ganjil. Boleh lebih atau tidak? Boleh, sepanjang jumlahnya tetap ganjil, gitu ya. Jadi nanti selain jumlah juga ditetapkan bahwa calon-calonnya itu harus merupakan perwakilan dari setiap tower. Mereka juga harus berdomisili tempat tinggal atau berdomisili usaha di rumah susun. Dan kalau sudah ada RT berarti nanti perwakilan dari pengurus RT juga dapat masuk ke dalam tim verifikasi. Untuk yang belum ada RT-nya ya tentunya tidak berlaku ya persyaratan ini.
Kemudian untuk pendaftaran calon tim verifikasi ini akan difasilitasi oleh pelaku pembangunan dari mulai proses pendaftarannya sampai dengan nanti pelaksanaannya itu difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Tapi tentunya harus dilihat nih oleh pelaku pembangunan mereka memenuhi syarat atau tidak. Nanti dari pelaku pembangunan tetap harus dibawa ke dinas perumahan untuk bisa dilakukan verifikasi, memastikan benar persyaratannya terpenuhi oleh semua calon-calon yang diajukan. Lalu nanti hasil proses pendaftaran tersebut disampaikan kepada lurah untuk divalidasi bersama dinas perumahan ataupun suku dinas perumahan. Jadi Pak Lurah ini ada hadir di sini, jadi nanti kita sama-sama Pak memverifikasi calon tim verifikasi tersebut. Nanti pembentukan tim verifikasi juga akan dilaksanakan di kantor kelurahan ya Pak. Jadi nanti pelaku pembangunan harap juga selalu berkoordinasi dengan kelurahan terkait dengan pelaksanaan rapat pembentukan tim verifikasi ini. Setelah itu, lurah bersama dengan dinas dan juga suku dinas memfasilitasi pelaksanaan pembentukan tim verifikasi di kantor kelurahan tentunya dengan mengundang para pemilik yang memenuhi persyaratan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah daftar, kemudian diklarifikasi di dinas bersama dengan lurah, lalu nanti yang lolos verifikasi itu yang akan diundang, gitu ya. Kemudian nanti hasil pembentukan tim verifikasi akan dituangkan dalam berita acara pembentukan tim verifikasi yang ditandatangani bersama antara lurah dan juga dinas serta suku dinas perumahan. Next. Tugas tim verifikasi sebenarnya sederhana, ini ada 4, mungkin bisa saya ringkas, jadi intinya adalah tim verifikasi nantinya akan mengupdate data pemilik. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah tim verifikasi akan menerima daftar pemilik yang saat ini ada di pelaku pembangunan. Itu dianggap sebagai daftar pemilih sementara. Nanti data pemilik ini kemudian ditempelkan di masing-masing tower, lalu disediakan waktu 7-14 hari untuk bisa melihat apakah terhadap penempelan tersebut ada pemilik yang ternyata sudah tidak sesuai lagi. Artinya mungkin saja unitnya sudah dijual gitu ya, atau sudah dialihkan kepada ahli waris. Nah ini yang wajib disampaikan kepada tim verifikasi untuk tim verifikasi bisa update datanya. Jadi jangan sampai nanti yang datang ke rapat pembentukan Panmus bukan pemilik existing atau bukan pemilik yang update. Lalu nanti dari daftar pemilih sementara, kemudian jika sudah lewat 14 hari, itu kemudian akan disahkan oleh tim verifikasi sebagai daftar pemilih tetap. Gitu ya. Nah ini kurang lebih euforianya sama kayak pemilihan capres gitu ya, capres dan cawapres. Jadi ada daftar pemilih sementara, ada daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap ini kemudian diserahkan oleh tim verifikasi kepada pelaku pembangunan sebagai pedoman bagi pelaku pembangunan untuk mengundang para pemilik agar dapat menghadiri rapat pembentukan panitia musyawarah. Pun pada saat rapat pembentukan P3SRS, daftar pemilih tetap ini juga akan menjadi acuan bagi tim verifikasi dan juga panitia musyawarah untuk bisa memverifikasi di awal sebelum rapat. Jadi tugasnya tim verifikasi itu sampai nanti terbentuk P3SRS. Tugasnya itu memverifikasi kehadiran. Gitu ya. Jadi dari tim verifikasi ini harus tetap bertugas sampai pembentukan P3SRS. Next. Next. Kemudian setelah terbentuknya tim verifikasi, nanti kita akan lanjut ke pembentukan panitia musyawarah. Nah, pembentukan panitia musyawarah ini diamanatkan oleh Pergub, harus difasilitasi oleh pelaku pembangunan, gitu ya, melalui penyelenggaraan rapat pembentukan panitia musyawarah dengan menggunakan DPT yang tadi telah divalidasi oleh tim verifikasi. Nah, nanti selanjutnya dari mulai nomor 2 sampai ke bawah itu adalah terkait dengan teknis pelaksanaannya, yaitu undangan harus disampaikan di H-10 gitu ya kepada seluruh pemilik. Gunakan saja semua sarana informasi yang ada di Kalibata City. Kemudian proses pembentukan Panmus juga akan dipimpin oleh pimpinan rapat yang terdiri dari seorang ketua dan didampingi 2 orang anggota yang kesemuanya dipilih dari peserta yang hadir. Kecuali kalau misalkan tidak ada yang bersedia menjadi pimpinan musyawarah, bisa ditetapkan secara bersama siapa yang akan menjadi pimpinan musyawarah. Nah, selanjutnya pimpinan rapat terpilih memimpin pelaksanaan pembentukan panitia musyawarah untuk dapat menetapkan 7 orang. Jadi panitia musyawarah itu
terdiri dari minimal 7 orang. 5 orang perwakilan dari pemilik dan 2 orang perwakilan dari pelaku pembangunan. Nah, 2 orang pelaku pembangunan ini keberadaannya adalah untuk membantu pelaksanaan tugas panitia musyawarah oleh 5 orang perwakilan pemilik gitu ya. Contohnya misalkan menyediakan data pemilik, lalu memfasilitasi dalam penyediaan ruang rapat, konsumsi, sound system, dan lain sebagainya. Jadi nanti 2 orang perwakilan pelaku pembangunan ini akan membantu. Kemudian nanti rapat pembentukan panitia musyawarah ini tentunya akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara suara terbanyak atau voting dengan sistem one name one vote. One name one vote adalah satu nama satu suara, di mana jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 1 unit, sepanjang bukti kepemilikannya atas nama yang sama, maka hak suaranya tetap 1, gitu ya. Kemudian voting juga akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan di rapat. Mau dilakukan secara tertutup atau terbuka, itu monggo saja disepakati dalam rapat. Dan panmus yang terpilih ini akan dibuatkan berita acara pembentukan panmus yang tentunya ditantangani oleh pimpinan rapat dan diketuai oleh Dinas Perumahan. Next. Tugas panitia musyawarah ada di pasal 27, Bapak Ibu bisa membacanya di pergub kami ataupun nanti slide-nya akan dibagikan oleh penyelenggara atau pengelola ya. Ini tugasnya cukup banyak dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 17. Nah, tugas sebanyak ini memang tidak untuk selama-lamanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti P3SRS ada masa 3 tahun. Jadi panitia musyawarah bertugas sampai dengan terpilihnya pengurus dan pengawas P3SRS. Setelah itu tugasnya selesai. Tetapi kapan tugas itu selesai? Tugas itu selesai ketika sudah ada laporan dari panitia musyawarah yang disampaikan kepada Dinas Perumahan. Jadi laporan ini harus ada ya, laporan secara tertulisnya sudah harus ada. Tugas dari panitia musyawarah intinya adalah yang pertama, jadi dari nomor 1 sampai nomor 17, nih saya ingin meng-highlight saja ya. Sebanyak ini semuanya tentunya harus dilaksanakan, tidak boleh ada yang terlewati. Intinya adalah yang pertama, menyusun dan menetapkan jadwal musyawarah. Kemudian yang kedua, ini tugas paling berat, melakukan penjaringan calon paket pengurus dan pengawas P3SRS. Lalu yang berikutnya, melakukan verifikasi administrasi calon paket pengurus dan pengawas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nanti saya akan kasih tahu apa saja persyaratan untuk menjadi pengurus dan pengawas P3SRS. Nah, dalam melakukan penjaringan dan verifikasi ini, kami sangat berharap panitia musyawarah itu mampu dan wajib bersikap netral. Jadi tidak memihak kepada calon yang satu saja atau calon yang lain. Dan tidak mengarahkan, jadi dia harus netral. Panmus perlu menjaga netralitasnya supaya penjaringan berjalan dengan baik. Karena kalau tidak nanti pasti akan kisruh gitu ya. Kemudian tugas berikutnya adalah menyusun rancangan tatip hunian, tatip rapat, lalu struktur organisasi P3SRS, dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3SRS. Ini tugasnya juga. Kemudian juga nanti Panmus wajib juga mempersiapkan rancangan program kerja pengurus untuk paling tidak 1 tahun ke depan. Dan tugas yang tidak kalah pentingnya adalah agar terus melakukan konsultasi kepada Dinas Perumahan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi jangan sampai kayak apartemen sebelah gitu ya, saya tidak mau sebutkan namanya, itu panitia musyawarah bekerja tanpa konsultasi dengan dinas dan akibatnya tugas-tugasnya harus dimulai lagi dari awal. Gitu ya, jangan sampai nanti ini terjadi. Selanjutnya adalah tentunya mempertanggungjawabkan seluruh hasil RUA LB kepada para pemilik. Ini tugas di akhir ya. Jadi dari nomor 1 sampai 17 itu harus dilakukan semuanya. Tidak boleh ada yang dilewati. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan, poin nomor 1 bahwa nanti Panmus bekerjanya akan difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Gitu ya. Nah, undangan untuk musyawarah pembentukan P3SRS akan dilakukan dalam waktu paling lambat H-7 sebelum pelaksanaan rapat. Nah, undangan ini harus juga melampirkan draft ADART dan juga draft tatip hunian atau house rule. Apa gunanya disampaikan? Supaya nanti pada saat rapat kita tidak akan lagi membahas pasal demi pasal.
Itu ngabisin waktu Bapak Ibu ya, rapatnya nggak kelar-kelar, nanti kami dari dinas juga pingsan juga ya, mengawal dari hari ke hari. Jadi nanti yang akan dibahas dalam rapat itu hanyalah apabila ada masukan atau mungkin revisi atas draft ADART ataupun House Rule yang sudah disampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, ini supaya menjamin rapatnya berlangsung dengan efektif dan efisien. Lalu panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Terakhir bahwa nanti pelaksanaan musyawarah akan dipimpin oleh pimpinan musyawarah. Ini metodenya sama seperti pimpinan musyawarah dalam rapat pembentukan panitia musyawarah ya. Jadi nanti pimpinan musyawarahnya jumlahnya 3 orang, terdiri atas ketua dan 2 orang anggota, yang dipilih dari para peserta yang hadir dalam rapat. Next. Ini tadi sudah dijelaskan. Tugas pimpinan rapat. Pimpinan rapat itu tidak boleh mengarahkan ya. Tugasnya adalah sebenarnya untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, mendudukkan persoalan yang sebenarnya, dan menyimpulkan pembicaraan peserta. Pimpinan rapat juga berhak untuk bisa menyetop peserta rapat apabila memang dalam apa yang disampaikan mengandung provokasi, nada provokasi, ataupun hinaan terhadap siapapun yang ada di dalam rapat. Jadi tugasnya dia adalah menjaga supaya rapatnya dapat berjalan dengan tertib. Pimpinan rapat juga bertanggung jawab, tegas, dan lugas. Ini nih harus dipilih pimpinan rapat yang seperti itu ya Bapak Ibu, supaya musyawarahnya bisa berjalan dengan lancar. Next. Penyelenggaraan musyawarah pembentukan P3SRS ini ada di pasal 29 bahwa dalam musyawarah pembentukan P3SRS yang bisa diundang dan wajib diundang adalah seluruh pemilik. Penghuni bisa diundang nggak? Tidak bisa. Jadi hanya pemilik yang dapat diundang. Baik pemilik yang berdomisili maupun pemilik yang tidak berdomisili di Kalibata City. Kemudian undangan seperti tadi sudah dijelaskan, disampaikan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan rapat. Undangan harus mencantumkan agenda musyawarah, waktu dan tempat, serta segala sesuatunya harus dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Next. Nah, untuk menjelaskan yang dimaksud dengan pemilik, ya. Jadi nanti peserta musyawarah yang boleh hadir adalah para pemilik. Siapa itu pemilik? Pemilik adalah mereka-mereka yang memiliki bukti kepemilikan atas unit yang dimilikinya atau dihuni. Jadi bukti kepemilikan yang diakui adalah SHM SRS atau hak milik atas satuan rumah susun. Belum ada, maka bukti kepemilikannya akta jual beli. Jika akta jual belinya tidak ada, maka yang diakui adalah misalkan di Kalibata City sudah ada yang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, maka sebaiknya bukti yang paling minim adalah tidak lagi PPJB, sebaiknya ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada yang memiliki PPJB, tetap dilengkapi dengan bukti lunas ya. Kemudian nanti apabila pemilik hadir, maka dapat diwakili. Ini suaranya bisa. Nah. Saya bisa terus atau mau diganti mic-nya? Jika pemilik tidak bisa hadir, maka dapat diwakili kepada istri atau suami. Tentunya istri atau suami yang sah ya. Juga yang istri atau suami sirih gitu misalnya. Ya. Intinya harus ada akta nikah ataupun buku nikah. Jadi tidak boleh yang sirih-sirihan lah gitu ya, harus yang sah. Kemudian bisa diwakili oleh orang tua kandung perempuan atau laki-laki. Atau diwakili oleh salah satu saudara kandung. Atau juga diwakili oleh salah satu anak yang telah dewasa dari pemilik gitu ya. Tidak perlu berada dalam satu kakak. Ya, sepanjang bisa dibuktikan bahwa di antara mereka itu ada hubungan dari mulai A sampai D, maka mereka dapat mewakili pemilik. Lalu bagaimana dengan pemilik yang berstatus badan hukum gitu ya? Biasanya kalau untuk unit usaha ada yang dimiliki oleh badan hukum.
Nah, yang berhak hadir adalah mereka yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum, gitu ya. Ataupun wakilnya yang sah, wakilnya yang sah yang dibuktikan dengan surat pengangkatan karyawan tetap. Ya, ini harus ada dokumennya. Next, Mas. Belum. Next. Sebelumnya. Oke. Selain dari para pemilik, maka yang wajib diundang juga adalah dinas perumahan, wali kota, camat, dan lurah setempat untuk menjadi peninjau. Jadi keberadaan kami di dalam rapat adalah sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara, tetapi memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat baik diminta maupun tidak. Next. Agenda RUA-LB ini kurang lebih ada 9 gitu ya. Yang pertama adalah pemilihan pimpinan musyawarah, kemudian pengesahan tatib dan jadwal musyawarah, jadi rundown acaranya juga harus dijelaskan dan disahkan. Kemudian pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas pengurus dan pengawas P3CRS. Keempat, pengesahan AD dan ART. Kelima, pengesahan house rule atau tatib hunian. Keenam, pengesahan program kerja pengurus untuk 1 tahun ke depan. Ketujuh, penetapan calon pengurus dan pengawas P3CRS. Kemudian terakhir adalah pemilihan pengurus dan pengawas P3CRS. Nanti dalam pemilihan tentunya sudah ada penyampaian visi misi nih dari para calon gitu. Jadi nanti akan didengar visi misi para calon itu apa, baru Bapak Ibu bisa memilih salah satu di antara mereka jika calonnya banyak. Terakhir akan ditandatangani fakta integritas dari pengurus dan pengawas terpilih. Jadi ada janji atau komitmen integriti dari para pengurus dan pengawas yang terpilih dalam melaksanakan pekerjaannya. Next. Hak suara. Nah, ini penjelasannya cukup banyak, jadi saya singkat saja bahwa nanti hak suara yang berlaku baik dalam rapat pembentukan PANMUS maupun rapat pembentukan P3CRS adalah one name one vote. Kalau memang musyawarah mufakatnya tidak tercapai. Jadi untuk seluruh keputusan agenda rapat itu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi jika tidak tercapai maka dilakukan dengan cara suara terbanyak, voting dengan sistem one name one vote atau satu nama satu suara. Next. Hak suara anggota dalam P3CRS. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan terkait rumah susun ada 3 hak suara. Itu hak suara penghunian, hak suara kepemilikan, dan hak suara pengelolaan. Nah, kemudian ditambahkan juga ada 1 hak suara yaitu hak suara pemilihan. Gitu ya. Nah, apa itu hak suara penghunian? Hak suara penghunian adalah hak bagi Bapak Ibu para pemilik dan penghuni dalam menentukan misalkan tata tertib hunian atau iuran untuk keamanan, kebersihan atau sosial kemasyarakatan. Nah, ini hak suaranya adalah one name one vote. Kemudian untuk hak suara kepemilikan adalah hak suara yang terkait dengan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Nah, ini sistemnya adalah NPP atau nilai perbandingan proporsional. Contohnya misalkan penentuan IPL. Penentuan kenaikan IPL itu atau besaran IPL akan ditentukan dengan hak suara kepemilikan, yaitu hak suara berdasarkan NPP atau nilai perbandingan proporsional. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 unit, itu tidak akan, tentunya lebih banyak daripada Bapak Ibu yang memiliki 2 unit, seperti itu. Jadi hitungannya tergantung dari berapa banyak unit yang Bapak Ibu miliki. Lalu hak suara pengelolaan adalah hak suara yang terkait dengan pengelolaan atas benda, bagian, dan tanah bersama. Seperti dalam menentukan biaya perawatan, biaya pemeliharaan, dan operasional pengelolaan, serta juga pemanfaatan dari pengelolaan dari benda, bagian, dan tanah bersama. Ini ditentukan dengan NPP atau nilai perbandingan proporsional. Terakhir adalah hak suara pemilihan. Jadi Bapak Ibu dalam memilih P3CRS itu hak suaranya one name one vote atau satu nama satu suara. Jadi Bapak Ibu yang memiliki lebih dari 1 unit, hak suaranya tetap 1. Next. Next. Oke, musyawarah. Oke. Untuk rapat pembentukan panitia musyawarah itu tidak ada syarat quorum.
Namun demikian untuk rapat pembentukan P3SRS berlaku syarat quorum sebagaimana pasal 33. Apa itu quorum? Quorum adalah musyawarah dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50% dari jumlah pemilik. Saya ulangi ya Bapak Ibu. 50% dari jumlah pemilik, bukan jumlah unit. Kemudian apa yang terjadi jika musyawarah ternyata tidak dihadiri oleh lebih dari 50%? Jika rapatnya tidak dihadiri oleh lebih dari 50%, maka rapatnya wajib ditunda. Paling lama 2 jam atau paling singkat 30 menit. Nah, jika setelah ditunda 2 jam atau 30 menit, pemiliknya atau rapatnya belum quorum, maka rapatnya harus ditutup untuk kemudian ditunda paling cepat 7 hari atau paling lambat 30 hari. Nah, setelah penundaan hari ini, kemudian dilaksanakan kembali rapat pembentukan P3SRS atau musyawarah yang kedua. Nah, di dalam musyawarah yang kedua akan dicek kembali quorumnya. Jika belum quorum, maka rapatnya kembali ditunda selama paling cepat 30 menit atau paling lama 2 jam. Nah, setelah penundaan rapat dengan waktu 30 menit atau 2 jam ini, maka rapatnya dapat dibuka dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat baik untuk yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi ini syarat quorum ya. Jadi kalau misalkan tidak quorum, inilah yang akan dilakukan nanti. Next. Pengambilan keputusan, tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh keputusan akan diambil secara musyawarah atau mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah atau mufakat, maka akan dilakukan dengan cara voting, baik secara terbuka atau tertutup. Jadi apapun itu caranya, harus disepakati dalam rapat. Next. Next. Nah, musyawarah pembentukan P3SRS juga sudah dijelaskan sebelumnya akan dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota yang dipilih dari peserta rapat yang hadir. Next. Pengesahan tatib dan agenda musyawarah. Jadi rancangan tatib musyawarah itu paling sedikit mengatur dari huruf A sampai huruf J ya kalau nggak salah. Sampai huruf, coba next lagi. Ya, sampai huruf J ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah terkait dengan hal tersebut. Lalu untuk pembahasan ADART juga akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi, maka harus dilakukan dengan cara voting. Nah, ADART paling sedikit memuat struktur organisasi P3SRS, persyaratan pengurus dan pengawas, uraian tugas, hak suara, quorum rapat, next, dan hal lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Ini sebenarnya ADART isinya sebenarnya standar ya. Next. Nah, untuk struktur organisasi P3SRS. P3SRS ini kalau dulu sebelum Pergub 132 berlaku, susunannya hanya pengurus saja. Tetapi setelah Pergub 132 berlaku, maka P3SRS terdiri atas 2 susunan struktur. Pertama struktur pengurus dan yang kedua struktur pengawas. Untuk struktur pengurus P3SRS itu intinya terdiri dari minimal 5 orang. Siapa itu? Mereka adalah ketua, 1 orang ketua, sekretaris, bendahara, orang yang akan mengurusi bidang pengelolaan, dan orang yang akan mengurusi bidang penghunian. Apakah bisa ditentukan lebih dari sini? Jawabannya boleh, sepanjang jumlahnya ganjil. Nah, sementara untuk pengawas, pengawas ini paling sedikit 3 orang. 3 orang itu terdiri dari ketua merangkap anggota, lalu seorang sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota dari pemilik sarusun. Sama dengan susunan pengurus, jumlahnya dapat ditambah sepanjang ganjil dan sepanjang memang dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah tetapkan jumlah yang banyak-banyak. Karena makin banyak, makin gemuk susunan strukturnya, makin susah juga nanti takutnya mencapai keputusan gitu ya. Karena banyak kepala, banyak kemauan, banyak keinginan. Next. Untuk persyaratan pengurus dan pengawas P3SRS, Bapak Ibu bisa lihat di pasal 45, ini cukup banyak. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan ya. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, dia sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak dalam keadaan sakit atau mungkin hal lainnya yang membuat dia tidak bisa bekerja. Yang kedua, memiliki KTP sesuai dengan alamat huniannya di rumah susun. Kalau Kalibata City berarti
KTP-nya harus Kalibata City ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi ini harus juga diperhatikan dengan baik gitu ya. Kemudian berusia paling kurang 21 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau misalkan ada orang yang belum menikah tapi umurnya sudah 25, ya dia boleh gitu ya. Jadi tidak wajib menikah sepanjang dia umurnya sudah lewat dari 21 tahun. Ataupun umurnya 18 tahun. Boleh nggak? Boleh, sepanjang dia sudah nikah. Apalagi kalau udah nikah 2 kali ya. Kemudian memiliki bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan yang sah tadi sudah saya jelaskan di awal. Bertempat tinggal atau menjalankan usaha di rumah susun. Dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari RT RW. Sebenarnya ini harus dari Badan Pengelola akan dibawa ke RT RW untuk kemudian dibuatkan pengantar, lalu nanti dibawa ke kelurahan untuk bisa dibuatkan PM1-nya. Nanti mungkin bisa dibantu ya Pak Lurah ya dalam pembuatan PM1, domisili tempat tinggal atau domisili usaha. Kemudian dalam hal bukti kepemilikan tercatat atas nama suami dan atau istri, maka salah satunya berhak untuk bisa mengajukan diri atau mencalonkan diri menjadi pengurus atau pengawas P3SRS. Tapi sepanjang memang di Panmus dia tidak ada, gitu ya. Jadi jangan misalkan di Panmus suaminya lalu kemudian di P3SRS istrinya, itu nggak boleh. Jadi sepanjang memang dia tidak tercatat sebagai Panmus ataupun tim verifikasi, dia boleh mencalonkan diri menjadi pengurus atau pengawas P3SRS. Nah ini biasanya memang kami menemukan banyak bukti kepemilikan atas nama istri ya gitu. Jadi pertanyaannya apakah suaminya boleh? Ya boleh gitu. Kemudian dalam hal berstatus badan hukum, maka dapat ditunjuk wakilnya yang sah untuk menjadi pengurus dan atau pengawas P3SRS. Jadi ini juga boleh untuk yang badan hukum. Next. Belum pernah menjabat selama 2 kali berturut-turut sebagai pengurus atau pengawas P3SRS. Ini Bapak Ibu harus lihat ya. Jadi sepanjang dia belum pernah menjabat 2 kali, kalau di dalam Kalibata City karena belum terbentuk P3SRS, maka ini tidak akan berlaku atau tidak relevan gitu ya, karena memang belum pernah dibentuk gitu ya. Kemudian belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus atau pengawas pada periode masa jabatannya. Ini juga tidak relevan untuk Kalibata City, jadi bisa diabaikan. Kemudian mempunyai pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik, berwawasan luas, dan memiliki integritas yang tinggi. Nanti ini Panmus juga harus bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang memiliki persyaratan yang huruf L, gitu ya. Kemudian mampu tentunya bekerja sama dengan sesama pengurus dan pengawas. Jadi yang ada dalam susunan struktur tersebut harus mampu bekerja sama. Kalau musuhan itu namanya bukan bekerja sama, gitu ya. Nanti jadi kacau. Jadi ini harus dipastikan juga. Kemudian dia mempunyai kepribadian yang jujur, ini paling penting dan harus kami highlight. Dia harus jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan cepat tanggap dalam segala permasalahan yang timbul. Yang O, ini juga paling penting, bahwa dia yang mengajukan diri menjadi pengurus atau pengawas P3SRS, wajib sudah melunasi seluruh kewajibannya sebagai pemilik, termasuk kewajiban pajak daerah. Jadi tidak boleh ada tunggakan IPL, tidak boleh ada tunggakan pajak. Ini semua harus lunas, ini tolong dipastikan nanti. Kemudian tentunya memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas, tidak sedang dalam status sebagai anggota pengawas atau pengurus di rumah susun lain. Jadi nanti ini Panmus harus cermat ya. Kalau misalkan perlu bantuan dari dinas juga boleh, karena di dinas untuk pembentukan P3SRS nama-namanya tercatat di dinas. Jadi nanti Panmus bisa minta bantuan dinas untuk membantu mengecek apakah terhadap si A atau si B sudah pernah ditetapkan sebagai sedang menjabat sebagai pengurus atau pengawas P3SRS di apartemen lain. Lalu berikutnya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus atau pengawas lainnya dan tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT maupun RW. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, sebagai pengurus RT atau RW. Jadi ini tidak berlaku untuk ketua RT-nya saja, tidak, tapi semuanya. Apakah dia itu sekretaris atau anggota, sepanjang dia pengurus RT dan RW itu tidak boleh mencalonkan diri. Next.
Tata cara pemilihan pengurus dan pengawas P3 SRS. Nah, ini adalah bagian yang akan disampaikan oleh rekan saya Pak Jani, karena kami datangnya berdua, jadi harus bagi tugas ya. Gitu. Silakan Pak Jani. Ya baik, terima kasih Bu Ledi, akan saya sambungkan. Tetapi sebelum sampai kepada tata cara pemilihan pengurus dan pengawas, mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu tata cara atau proses penjaringan calon paket pengurus dan pengawas. Calon paket pengurus dan pengawas ini mencalonkan diri sebagai paket. Tadi ada paket ketua dan sekretaris. Jadi tidak boleh misalnya Bapak A kemudian mencalonkan diri mengisi formulir, mencalonkan diri untuk menjadi ketua seorang diri saja. Jadi harus didampingi oleh sekretaris. Ini sama kayak inilah, kayak pilgub ya. Jadi ada calon gubernurnya, ada calon wakil gubernur. Demikian juga dengan calon paket pengawas. Nah, kemudian baru kita masuk kepada tata cara pemilihan pengurus dan pengawas. Nanti panitia musyawarah di dalam musyawarah pembentukan akan mengumumkan calon pengurus atau pengawas yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Nah, kemudian baru setelah memenuhi syarat tentunya akan ditetapkan sebagai calon pada rapat atau pada musyawarah. Nah, kemudian nanti akan ada pemaparan visi dan misi singkat para calon pengurus maupun pengawas yang dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Jadi untuk mengetahui apa sih programnya pengurus pengawas ini ke depan. Jadi Kalibata City ini mau dibawa ke arah mana nih? Nah, kemudian pelaksanaan pemilihan calon pengurus dan pengawas. Nah, kemudian calon pengurus maupun pengawas terpilih harus juga melengkapi susunan kepengurusannya pada saat musyawarah saat itu juga. Jadi bukan musyawarah ditutup kemudian diberi waktu 1 minggu atau 2 minggu, enggak. Jadi langsung pada saat itu. Nah, kemudian setelah susunannya ditentukan oleh ketua dan sekretaris terpilih, maka disampaikanlah kepada pimpinan musyawarah untuk dibacakan untuk diketahui seluruh peserta musyawarah. Dan inilah yang akan menjadi pengurus maupun pengawas P3 SRS untuk periode 3 tahun ke depan. Dan kemudian pengurus dan pengawas yang telah 2 kali berturut-turut, tadi sudah disampaikan dalam persyaratan pengurus maupun pengawas. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah menyusun tata tertib penghunian. Ini tugas pengurus nih. Jadi tugas pengurus menyusun tata tertib penghunian serta menentukan kebijakan perhimpunan. Jadi ini tugas pengurus. Ini perlu juga kami sampaikan ada penegasan tegas antara tugas pengurus dan pengawas nantinya, jangan sampai ada yang misalnya pengurus atau pengawas masuk kepada wilayahnya pengurus atau sebagainya. Yang ketiga itu ketua dan sekretaris itu memang mewakili perhimpunan di luar dan di dalam pengadilan. Jadi yang menjadi wakilnya adalah ketua dan sekretaris. Nah, kemudian dalam hal ketua dan atau sekretaris berhalangan dalam waktu yang lama, kemudian ada hal-hal yang perlu maka dapat diwakili pengurus perhimpunan lainnya yang ditunjuk berdasarkan rapat pengurus. Nah, kemudian pengurus juga melakukan pendataan anggota perhimpunan secara berkala, lengkap dan baik. Nah, ini tugasnya pengurus. Lanjut. Kemudian selanjutnya lagi memilih, membuat dan memutuskan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, ini yang perlu juga, ini adalah tugasnya pengurus. Kemudian pengawas mengawasi kinerja pengurus, berarti bukan mengawasi kinerja pengelolaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengawasi kinerja pengelolaan dalam pengelolaan rumah susun. Nah, ini tugasnya pengurus, jangan sampai ada yang tumpang tindih, misalnya pengawas jadi mengelola kinerja pengelola. Suatu kekeliruan sangat besar. Nah, kemudian mengusulkan perubahan dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga pada rapat umum. Nah, kemudian juga mengajukan pengesahan atas perubahan tersebut. Kemudian melaksanakan kewenangan lain yang diberikan dalam rapat umum maupun rapat umum luar biasa. Lanjut.
Ini adalah tugas pengawas, melaksanakan pengawasan pengelolaan rumah susun kinerjanya pengurus dalam rangka melakukan pengelolaan atas sebagian benda dan tanah bersama. Nah, kemudian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tadi dilakukan sekurang-kurangnya atau berkala 3 bulan sekali. Jadi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Kemudian memberikan masukan dan pertimbangan dalam permasalahan yang terjadi kepada pengurus. Jadi sifatnya adalah memberikan masukan, saran, pertimbangan yang dianggap perlu dalam rangka untuk memperlancar jalannya pengelolaan. Nah, kemudian pengawas juga bisa meminta rapat umum luar biasa apabila salah satu ketua dan atau sekretaris pengurus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana. Kemudian kewenangan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga yang disetujui oleh rapat umum. Lanjut. Nah, kemudian setelah proses tadi sudah selesai, artinya musyawarah pembentukan sudah selesai sampai dengan terbentuknya pengurus maupun pengawas, ada tahapan yang terakhir lagi itu proses pencatatan dan pengesahan pengurus dan pengawas terpilih. Dan ini di akta pendirian Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga harus dicatatkan dan disahkan oleh kepala dinas. Nah, kalau dulu memang ini langsung dicatat dan disahkan oleh gubernur, sekarang didelegasikan menjadi kewenangan kepala dinas berdasarkan Pergub 13 tahun 2018. Nah, kemudian ini ada tembusannya kepada wali kota sesuai musim tempat ini Jakarta Selatan. Nah, kemudian permohonan pencatatan itu juga dilampirkan daftar hadir peserta rapat umum anggota atau musyawarah pembentukan P3SRS. Nah, ini nanti panitia musyawarah juga untuk menjadi perhatian administrasi agar dilengkapi, jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tertinggal. Nah, kemudian akta pendirian P3S, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, selanjutnya adalah fotokopi yang anggapan sebagai calon pengurus maupun pengawas. Antara lain fotokopi kepemilikan, kewajiban sebagai pemilik, dan lain-lain. Pembayaran pajak daerah dari pengurus dan pengawas terpilih. Ini seperti PBB dan lain-lain ya. Kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga pengurus dan pengawas terpilih. Lanjut. Selanjutnya adalah ini masih kelanjutan pencatatan dan pengesahan. Setelah diajukan kepada kami, kepada Dinas Perumahan, kami akan melakukan penelitian atas dokumen yang bersangkutan. Kemudian apakah sudah sesuai atau enggak. Kalau sudah sesuai, maka kami akan mulai proses. Kalau belum sesuai, maka akan kami kembalikan kepada pemohon untuk disesuaikan atau dilengkapi. Kemudian setelah sesuai baru proses pencatatan dan pengesahan di Dinas Perumahan itu adalah paling lama 30 hari kerja. Tetapi kalau sudah lengkap, ini nggak sampai 30 hari kerja ini. Ini adalah waktu yang maksimal. Nah, kemudian setelah itu baru diterbitkan SK-nya dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lanjut. Nah, kemudian setiap perubahan susunan pengurus dan atau pengawas wajib dicatatkan di Dinas Perumahan. Tadi misalnya ada di tengah jalan ada pergantian antar waktu, ini juga harus atau wajib dicatatkan. Hal sebelum berakhirnya periode kepengurusan terjadi perubahan, maka ketua pengurus atau pengawas digantikan oleh sekretaris hingga berakhirnya masa jabatan. Nah, kemudian dalam hal sebelum berakhirnya periode kepengurusan terjadi perubahan sekretaris pengurus atau pengawas, maka digantikan oleh anggota hingga berakhirnya masa jabatan. Kemudian pergantian ketua dan atau sekretaris dilakukan melalui rapat pengurus atau rapat pengawas. Jadi tidak perlu melalui rapat umum anggota. Kemudian perubahan kepengurusan untuk jabatan selain sekretaris pengurus maupun sekretaris pengawas itu dilakukan dalam rapat pengurus atau pengawas yang dibuatkan dalam satu berita acara rapat pengurus dan pengawas. Lanjut.
Nah, kemudian dalam pengelolaan, Pergub ini juga mengamanatkan ada kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara online. Nah, kalau memang mungkin di Kalibata City ini sudah ada, ini perlu mungkin hanya dikembangkan saja sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kemudian dalam pelaporan dilakukan secara periodik, diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi di ADART sudah diatur semuanya. Kemudian setiap akhir periode tahun buku pengurus dan atau pengelola harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam rapat umum anggota untuk dibahas dan disetujui oleh anggota. Kemudian laporan keuangan tersebut juga harus diaudit oleh akuntan publik sebelum dipertanggungjawabkan. Kemudian pelaporan memuat rincian neraca rugi dan laba. Lanjut. Nah, kemudian kami juga dari Pemprov DKI Jakarta mempunyai tugas dalam rangka melakukan bimbingan teknis dan pengendalian yang dilakukan oleh instansi atau SKPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang dilakukan pada hari ini termasuk dalam bimbingan dan pengendalian. Kemudian memberikan pedoman dan standar, kami dengan menerbitkan regulasi terkait dengan rumah susun. Kemudian melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus dan pengawas. Nah, ini kami banyak melakukan hal ini. Terima kasih kepada Ibu Redi atas penjelasannya. Apabila dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat pada layar. Setelah kami persilahkan, mohon untuk mengetik nama dan unit yang dimiliki atau yang diwakili. Oh, yang muncul itu deh. Nggak usah muncul.
Yang mana, Bu? Nggak bisa, Bu. Aduh, tuh sama kepengkep. Tuh bisa, itu bisa. Dari Dimas Samudra Rum. Mohon penjelasannya, Pak. Seandainya dalam proses pembentukan tim Panmus yang komposisinya 5 dari pemilik dan 2 dari pelaku pembangunan, ternyata tidak ada dari pelaku pembangunan, apakah keanggotaan tim Panmus boleh dari wakil pemilik semua? Dimas Samudra Rum. Ya, jadi keterwakilan pelaku itu sifatnya wajib dalam susunan panitia musyawarah. Karena tugasnya perwakilan dari pelaku bangunan adalah membantu pelaksanaan tugas dari perwakilan 5 orang pemilik, gitu ya. Jadi contohnya untuk data, kemudian membantu menyampaikan undangan, menyediakan ruang rapat, kemudian menyediakan konsumsi dan lain sebagainya. Jadi keterwakilan pelaku pembangunan itu sifatnya wajib. Namun demikian, 2 orang perwakilan dari pelaku pembangunan ini tidak memiliki hak suara, gitu ya. Jadi tugasnya hanya membantu saja. Jadi tidak mungkin tidak ada yang diambil dari pelaku pembangunan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Lady untuk penjelasannya. Ini ada Bu dari Pak Calvin Lambe. Sudah adakah P3SRS yang terbentuk di DKI dan baik pengelolaannya? Ya. Yang baik pengelolaannya. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Langge. Jadi perlu untuk Bapak Ibu ketahui sudah ada kurang lebih 80 P3SRS yang kita sahkan. Artinya yang sudah melakukan penyesuaian terhadap Pergub 132. Baik terhadap struktur organisasinya dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan dalam paparan. Kemudian sisanya sebanyak 120 kurang lebih itu sedang dalam proses penyesuaian. Nah, ada lagi kurang lebih, saya tidak hafal jumlahnya, ada beberapa di antara 120 itu pun yang ternyata prosesnya mandek dan tidak berlangsung juga, itu sudah kita terbitkan surat teguran dan peringatan. Untuk beberapa P3SRS, 80 P3SRS yang sudah disahkan sesuai dengan Pergub 132, itu mayoritas pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak semuanya memang berjalan mulus, tentunya pasti akan ada permasalahan dan kendala. Nah, terkait dengan permasalahan dan kendala tersebut, itulah yang nanti kami bantu dari Pemprov, karena Pemprov DKI CQ Dinas Perumahan tugasnya adalah sebagai pembina P3SRS. Jadi kalau misalkan dalam satu pertandingan ada wasit, gitu ya, ada wasitnya yang nyemprit kalau misalkan ada pelanggaran, nah itu tugasnya Dinas Perumahan. Jadi semua apartemen yang P3SRS-nya sudah tercatat dan disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan, semuanya ada dalam pengawasannya Dinas Perumahan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Terkait untuk pengelolaan apartemen yang baik itu banyak contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada
apartemen-apartemen bermasalah sebenarnya jumlahnya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Kenapa? Karena memang publikasinya terlalu gencar sehingga kelihatannya banyak yang bermasalah. Sebenarnya justru yang bermasalah ini cuma sedikit, Bapak Ibu. Jadi yang baik boleh itu jumlahnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang bermasalah. Itu yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Di sini ada lagi Bu pertanyaan dari Bapak Jaka. Kalau pengurus RT istri, suami apakah boleh menjadi pengurus P3 SRS? Iya, baik. Terima kasih. Jadi karena ini adalah basicnya adalah kepemilikan, begitu suaminya menjadi RT, ini kan dan suaminya mau menjadi calon pengurus, ini kan satu kesatuan kepemilikan suami istri. Jadi tidak boleh. Jadi pengurus RT, RW tidak boleh, walaupun atas nama suami atau nama istri. Misalkan istrinya yang jadi RT, suaminya mau jadi pengurus, tentunya ini kan akan menimbulkan konflik of interest juga karena satu kepemilikan itu. Prinsipnya suami atau istri adalah dalam satu kepemilikan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Demikian. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Aji Santoso dari unit A21 Charlie Eko. Penetapan dan pengesahan tim verifikasi dilakukan oleh siapa? Ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi pembentukan dan pengesahan tim verifikasi itu dilakukan oleh lurah dan bersama dinas dan suku dinas rumahan, tempatnya di kantor kelurahan. Itu ya. Jadi nanti akan ada berita acara pembentukan tim verifikasi yang ditandatangani bersama oleh lurah dan juga dinas serta suku dinas rumahan. Gitu. Mungkin sementara itu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Di sini ada pertanyaan dari Insinyur Endang Hartiningsi dari unit Ebony 09 Alpha Bravo. SLF itu kita mintanya ke pengembang atau ke badan pengelola. Saya pernah minta pas ambil sertifikat 2019 awal, disuruh minta ke badan pengelola. Tapi sampai saat ini tidak ada kopi SLF yang diberikan. Baik Ibu, untuk pertanyaan ini akan kami lanjutkan ke developer. Untuk pertanyaan berikutnya, pajakan lagi. Hah? Ada pajakan lagi? Apa? Pajakan lagi. Tidak apa-apa. Ini dari Bapak Jaka. Kalau misal setelah P3 SRS jadi dan ketua P3 SRS setelah dilantik melakukan promosi di lift atau dana parkir, tapi dana tidak teraudit, apa tindakan dari Dinas Perumahan? Pertanyaannya, kalau misal setelah P3 SRS jadi dan ketua P3 SRS setelah dilantik melakukan pemanfaatan promosi di lift atau dana parkir, tapi dana tidak teraudit, apa tindakan dari Dinas Perumahan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini terkait dengan mungkin
kinerja pengurus yang tidak sesuai ketentuan gitu ya. Jadi artinya tidak transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan atau pemanfaatan terhadap bagian atau benda bersama. Ya tentunya ini nanti akan kita dahulu untuk kemudian kita klarifikasi. Walaupun sebenarnya di tahapan awal harusnya ini sudah teridentifikasi oleh pengawas karena fungsinya pengawas adalah mengawasi kinerjanya pengurus. Jadi untuk masalah internal terkait dengan kinerja pengurus nanti yang akan mengawasi adalah pengawas. Yang akan tegur, kasih surat peringatan itu juga adalah pengawas. Kemudian nanti juga pengawas sebenarnya bisa call for meeting atau mengajukan rapat umum jika memang ternyata teguran atau peringatan yang disampaikan oleh pengawas tidak diindahkan oleh pengurus. Jadi di Pergub itu sudah sangat mengedepankan prinsip transparansi dan komunikasi antara P3SRS dengan para pemilik atau penghuni di satuan rumah susun. Demikian, Mbak. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Ini dari Ibu Endang kembali, Bu. Pemimpin rapat pembentukan panitia musyawarah, infonya dari seluruh yang hadir. Apakah ini berlaku juga untuk mereka yang datang dengan surat kuasa? Bukankah hak yang dimiliki pemegang surat kuasa adalah hak suara? Kalau pemilik dia tidak dapat hadir rapat, bukankah seharusnya dia juga tidak dapat jadi pemimpin rapat? Baik, untuk tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya. Jadi pemilik yang tidak dapat hadir dapat diwakilkan oleh 5 orang yang tadi sudah disebutkan di depan. Siapa aja mereka? Suami atau istri, kemudian anak kandung yang sudah dewasa, adik atau kakak kandung, orang tua kandung gitu ya. Jadi hanya kepada sama satu lagi. Oh ya, jadi terhadap ini saja kalau dia pemilikan atas perorangan. Tapi kalau untuk pemilikan atas nama badan hukum, maka dia dapat diwakilkan oleh karyawan tetap, dibuktikan dengan surat pengangkatan karyawan tetap. Jadi untuk Pergub dan PP 13, Peraturan Menteri PERA nomor 14 tahun 2021, itu sudah membatasi orang-orang yang bisa mewakili pemilik jika mereka tidak hadir. Dan untuk itu wakilnya, kita nyebut wakil ya, wakilnya itu memiliki hak suara yang sama dengan pemilik. Kenapa konsep kuasa itu sudah tidak lagi kita akui? Karena memang ternyata dari evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, banyak surat kuasa yang diberikan kepada orang yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Contoh misalkan surat kuasa ternyata diberikan kepada supirnya, ada yang diberikan kepada asisten rumah tangganya. Ini kemudian menjadi satu keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena datang dari orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi memang di dalam Pergub, Permen PUPERA, PP 13 itu diatur. Jadi kepada siapa hak itu bisa diwakilkan suaranya gitu. Jadi itu harus memenuhi persyaratan itu terlebih dahulu baru bisa hadir dalam rapat. Next. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya. Oke, mungkin ini kita batasi dulu tanya jawabnya. Setelah ini akan ada paparan terkait pedoman atau tata cara pelaksanaan rapat secara online. Ini Bapak Ibu penting untuk mengetahui karena memang selama masa pandemi rapat-rapat akan tetap dilaksanakan secara virtual gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Untuk pemilik yang sedikit boleh secara tatap muka. Jadi kalau di Kalibata City sudah bisa dipastikan rapat akan dan harus dilakukan secara online. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu dan penting untuk mengetahui terlebih dahulu tata caranya. Jadi setelah ini kita akan masuk dulu dalam slide atau paparan terkait dengan pedoman atau tata cara rapat secara virtual. Mohon Bapak Ibu untuk bisa sediakan waktu sejenak untuk memperhatikan, lalu nanti Q&A akan kembali kita buka. Demikian ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk bisa ditampilkan slide-nya, Mas Operator. Terima kasih.
Baik, oke. Untuk paparan berikutnya adalah mengenai panduan atau pedoman dalam menyelenggarakan pertemuan secara virtual yang akan digunakan ketika dalam pembentukan panitia musyawarah maupun pembentukan P3SRS. Next. Ya, jadi rapat virtual akan diselenggarakan mengacu dengan SK 24 2021 sebagaimana telah diubah dengan SK 420 tahun 2021, di mana diatur bahwa penyelenggaraan rapat di P3SRS masih bisa dilakukan secara virtual maupun tatap muka dengan pembatasan sebagai berikut. Yang pertama, rumah susun yang jumlah pemiliknya kurang dari atau sama dengan 50% kapasitas maksimum ruang rapat yang akan digunakan dapat melaksanakan rapat secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari instansi terkait. Jadi ini terjemahannya adalah untuk rumah susun yang pemiliknya misalkan ada 100 orang, maka bisa menyelenggarakan rapat secara tatap muka asalkan ada ruang rapat yang jumlahnya mampu menampung 200 orang, jadi 2 kali lipat dari jumlah pemilik. Nah, bagaimana dengan rumah susun yang tidak memiliki kapasitas tersebut, maka harus dilakukan secara virtual. Next. Ya, untuk penyelenggaraan rapat secara offline atau tatap muka harus memerhatikan prokes sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara dan peserta rapat wajib sudah divaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua. Kemudian mereka harus menunjukkan hasil tes negatif swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Bagi peserta yang belum divaksin hingga dosis kedua atau sama sekali belum menerima vaksin, wajib menunjukkan kepada penyelenggara rapat hasil tes negatif tes PCR 2 kali 24 jam sebelum hari H rapat. Kemudian wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar peserta rapat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan rapat dan selama rapat berlangsung. Sedangkan bagi penyelenggara, wajib yang pertama menyediakan fasilitas tes swab antigen di tempat bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan hasilnya. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat mencuci tangan dan alat sanitasi yang diperlukan demi menjaga prokes selama pelaksanaan rapat. Dan terakhir, memeriksa suhu tubuh setiap peserta rapat sebelum hadir di ruangan rapat dan memastikan maksimal suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian bagi ruangan rapatnya, paling banyak terisi 50% dari kapasitas maksimum. Next. Ya, sedangkan untuk rapat yang dilakukan secara elektronik, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah registrasi dan verifikasi peserta, di mana paling lambat H-1 peserta sudah harus selesai mengisi konfirmasi kehadiran dan melampirkan dokumen persyaratan yang sudah diverifikasi oleh pelaku pembangunan. Kemudian yang kedua, kehadiran fisik, minimal 1 orang pengurus dan 1 orang pengawas hadir secara fisik. Nah, kalau belum ada P3SRS-nya, ini diterjemahkan sebagai pelaku pembangunan maupun penyelenggara yang harus hadir secara fisik dalam rapat. Kemudian yang ketiga, kamera harus selalu menyala. Kamera harus diaktifkan dengan penamaan akun, nama pemilik atau wakilnya, spasi nomor unit sesuai dengan daftar hadir elektronik. Apabila kamera tidak dinyalakan ataupun namanya berbeda dengan ada yang di daftar hadir, maka ada sanksi di nomor 4, yaitu voting. Peserta yang dapat memberikan suara adalah mereka yang hadir secara audiovisual dan yang nama dan nomor unitnya sesuai dengan dalam daftar hadir. Jadi kalau tidak sesuai ataupun tidak mengaktifkan kamera, tidak diberikan hak suara. Next. Ada 3 kategori peserta rapat. Yang pertama perorangan atau individual, yang kedua badan hukum atau legal entity, yang ketiga wakil anggota. Masing-masing dimintakan kartu identitas, nomor unit, foto diri, dan tanda bukti kepemilikan. Apabila dalam bentuk badan hukum, maka dimintakan anggaran dasar dari badan hukum tersebut yang menunjukkan nama dari pengurus atau orang yang berwenang mewakili badan hukum tersebut. Kemudian terakhir, apabila dikuasakan, maka harus ditunjukkan surat kuasanya. Next. Bagaimana cara menyelenggarakan rapat elektronik? Tahapan yang pertama adalah penyelenggara melakukan uji coba sistem elektronik dan kesiapan peserta rapat. Nah, kemudian ini semacam uji coba yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta. Hasilnya kemudian dikirimkan kepada Disperum H-14 paling lambat sebelum penyelenggaraan rapat.
Kemudian setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem yang akan digunakan sudah oke dari Disperum, penyelenggara akan membuat dan menandatangani fakta integritas. Ini isinya adalah janji-janji dan komitmen bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan rapat secara transparan, terbuka, dan tidak ada suatu kecurangan. Fakta integritas dimaksud juga harus disampaikan kepada Disperum paling lambat H-14 sebelum hari rapat. Nah, untuk pembentukan P3SRS, H-7 sebelum hari rapat, undangan sudah harus disebar. Sesuai ketentuan, paling sedikit memuat yang pertama bahan rapat, kedua tautan link dan form kehadiran, ketiga tatip rapat. H-1 sebelum hari rapat dilakukan proses verifikasi. Artinya tidak boleh ada verifikasi pada hari H. Next. Bagi peserta rapat, yang pertama dilakukan adalah melakukan konfirmasi registrasi pada form digital yang telah disediakan oleh pelaku pembangunan. Kemudian peserta melengkapi informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Informasi apa saja yang tadi sudah disebutkan, berupa KTP, foto diri, kemudian bukti kepemilikan, dan apabila dikuasakan surat kuasa. Kemudian setelah itu pelaku pembangunan akan melakukan verifikasi atas dokumen yang sudah diupload dan disesuaikan berdasarkan data yang ada. Yang peserta yang sudah memenuhi hasil verifikasi diberikan konfirmasi kehadiran melalui email dan selanjutnya bisa mengikuti rapat secara elektronik. Next. Agendanya masih sama dengan agenda yang diatur di Pergub, hanya saja ada penambahan di nomor 2, yaitu pembacaan fakta integritas pengurus. Jadi fakta integritas penyelenggara yang tadi sudah dibuat sebelumnya akan dibacakan sebelum rapat dimulai. Next. Nah, bagi akta, setelah rapat telah selesai ada kewajiban dinyatakan hasil rapat itu dalam akta notaris. Risalah rapat secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari pimpinan rapat maupun peserta rapat. Jadi ini bentuknya adalah berita acara sehingga kehadiran notaris di dalam rapat baik secara virtual ataupun hadir langsung wajib, tidak boleh dibuat dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat. Kemudian daftar hadir, rekapitulasi quorum dan keputusan serta rekaman interaksi wajib diserahkan juga oleh penyelenggara kepada notaris. Khusus untuk rekaman interaksi, wajib juga diserahkan kepada Disperum pada hari dan tanggal yang sama setelah rapat dilaksanakan tanpa melalui proses editing. Dan terakhir, pelaporan hasil rapat dalam waktu 14 hari untuk rapat umum anggota tahunan, tapi untuk di Kalibata City dalam waktu 30 hari, karena ini pembentukan P3S pertama kali, wajib dilaporkan hasilnya kepada Disperum untuk kemudian dicatat dan disahkan sesuai dengan ketentuan. Next. Ya, ini adalah kewajiban bagi penyelenggara yang akan menyelenggarakan rapat secara elektronik. Yang pertama, penyelenggara wajib menyediakan sistem elektronik yang memadai, andal, dan aman untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan surat keputusan ini. Kemudian yang kedua, membuat prosedur yang jelas dan menyampaikan kepada para peserta rapat elektronik mengenai sistem apa yang akan digunakan dan form digital apa, serta mekanisme pengambilan keputusan bagaimana. Apakah bagaimana caranya melakukan voting secara elektronik. Kemudian yang ketiga, memastikan seluruh pemilik atau wakil yang sah dapat masuk ke dalam sistem elektronik yang digunakan, serta ikut serta dalam setiap sistem elektronik lainnya yang digunakan, seperti daftar hadir rapat ataupun voting. Jadi kalau sistem rapatnya aja. Cek. Oke. Gangguan teknis. Kemudian tadi saya lanjutkan di nomor 3. Jadi kalau ada sistem lain selain aplikasi untuk ikut rapat secara elektronik yang digunakan, itu juga harus dipastikan kalau pemiliknya bisa mengikuti. Misalkan votingnya tidak menggunakan aplikasi Zoom, tapi menggunakan sistem yang disusun sendiri oleh penyelenggara, itu juga harus dipastikan
pesertanya bisa masuk. Keempat, memastikan keabsahan pemilik sarusun atau wakil yang sah yang hadir dalam rapat sudah sesuai dengan lembar konfirmasi kehadiran melalui form digital yang telah diisi oleh yang bersangkutan dengan melampirkan identitas dan foto diri, tanda bukti kepemilikan, dan surat kuasa. Paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan rapat. Next. Kelima, memastikan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Jadi tidak ada rapat elektronik yang dilakukan satu arah. Semuanya wajib 2 arah, peserta bisa melihat tidak hanya penyelenggara tapi juga peserta lainnya. Itulah kenapa diwajibkan kepada peserta untuk menyalakan kameranya, supaya wajahnya kelihatan semua. Keenam, menyediakan hak akses kepada pemilik sarusun atau wakilnya yang sah untuk dapat mengakses rapat secara elektronik. Ketujuh, menyimpan semua data penyelenggaraan rapat elektronik. Kedelapan, memastikan persyaratan quorum dan persyaratan pengambilan keputusan atau voting sesuai ketentuan dan atau sebagaimana diatur dalam ADART. Kalau belum ada ART, tentu mengikuti dengan Pergub 132 2018. 9, memastikan terlaksananya rapat elektronik dengan baik. Next. Ya, untuk tata tertib rapat elektronik tentu akan disertakan dalam undangan rapat musyawarah pembentukan P3SRS. Itu disampaikan untuk direview oleh para peserta rapat, kemudian dibahas dan disahkan dalam rapatnya sendiri. Ini penting karena tata tertib ini memuat aturan main dalam rapat hingga pengenaan sanksi bagi peserta yang melanggar. Kalau di rapat elektronik tentu sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari aplikasi Zoom, aplikasi rapat elektronik. Next. Ya, ini slide terakhir, syarat sistem elektronik dalam menyelenggarakan rapat elektronik. Yang pertama, sistem mampu menampilkan tatib dan bahan dan mata acara rapat yang diperlukan. Kedua, mengidentifikasi dan memverifikasi kehadiran peserta. Ketiga, membuat daftar hadir peserta. Keempat, memungkinkan semua peserta berpartisipasi dan berinteraksi dalam rapat. Kelima, menghitung quorum kehadiran. Keenam, melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Ketujuh, menampilkan hasil pemungutan secara terbuka dan kalau bisa juga secara real time ya, tidak terlalu lama begitu. Dan terakhir, merekam seluruh interaksi dalam rapat baik dalam bentuk audio, visual, dan tulisan. Bentuk partisipasi yang dimaksud bisa dalam bentuk video, audio visual ataupun tulisan. 2 hal yang perlu diperhatikan mengenai jaminan atau warranty. Penyelenggaraan rapat ini wajib dijamin oleh penyelenggara. Jadi meskipun nanti akan menggunakan konsultan atau pihak ketiga, tapi berhubung yang menyelenggarakan ini adalah pelaku pembangunan, tentu jaminan ini jatuh kepada pelaku pembangunan. Kemudian penyelesaian keberatan hasil e-voting apabila ada peserta rapat yang keberatan, baik dalam prosedur rapat elektroniknya maupun dalam hasil votingnya, itu wajib diselesaikan baik oleh penyelenggara maupun yang keberatan secara musyawarah mufakat setelah rapat selesai. Jadi tidak ada permasalahan yang dibahas dalam rapat tersebut. Ya, demikian paparan dari rapat umum elektronik. Saya kembalikan ke Lady. Baik, demikian tadi paparan singkat atau penyampaian ketentuan dalam penyelenggaraan rapat elektronik selama masa pandemi. Jadi apabila ketentuan atau status pandemi belum dicabut oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah pun pasti akan mengikuti dan oleh karenanya rapat-rapat akan tetap mengacu kepada SK Kepala Dinas nomor 24 yang telah diubah dengan nomor 420 tahun 2021. Sehingga penyelenggaraan rapat di apartemen yang jumlah pemiliknya sangat banyak akan dilakukan dengan cara online. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut lagi untuk sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jam 1.30 kami masih akan ada agenda rapat lagi mendampingi pembentukan P3SRS di Lagun. Maka mungkin mohon untuk bisa dibatasi ya Bapak Ibu penyelenggara rapat karena kami hanya bisa sampai jam 1:15 lah gitu ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya,
pertanyaan bisa disampaikan kepada penyelenggara dan nanti akan disampaikan kepada dinas untuk kami jawab, gitu ya. Demikian, boleh dilanjut, silakan Mbak MC. Oke, baik. Ini ada yang bertanya dari... Ini dari berapa? Oke, inti pertanyaannya adalah apakah akan melibatkan RT RW, aduh tulisannya kecil banget ya, atau tokoh masyarakat dalam penentuan tim verifikasi oleh kelurahan atau sudin atau sebentar. Atau dinas, dan data apa yang menjadi dasarnya terkait domisili calon tim verifikasi. Karena dalam kurun waktu beberapa tahun banyak terjadi perubahan data domisili, dan apakah ada batasan waktu minimal domisili di Kalimantan? Terima kasih. Ya. Oke, ini kayaknya ada 3 pertanyaan, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, apakah akan melibatkan RT RW atau tokoh masyarakat dalam penentuan tim verifikasi? Jawabannya tidak. Jadi nanti akan diumumkan oleh pelaku pembangunan terkait pendaftaran calon tim verifikasi. Kemudian, Bapak Ibu yang berminat silakan daftar ke pelaku pembangunan. Nanti data apa adanya akan diserahkan oleh tim verifikasi kepada Dinas Perumahan dan juga Lurah untuk dapat kami verifikasi dan validasi. Jadi nanti penentuan bahwa mereka lolos verifikasi dan telah memenuhi persyaratan itu datangnya dari dinas dan juga kelurahan, gitu ya. Jadi tidak ada keterlibatan RT atau RW dalam penentuan tim verifikasi. Kemudian data apa yang menjadi dasar terkait domisili? Jadi untuk domisili tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk calon tim verifikasi bukti domisilinya adalah ber-KTP di Kalibata City dan atau memiliki surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Jadi untuk bisa mendapatkan surat PM1 terkait domisili di Kalibata City, itu harus ada pengantar terlebih dahulu dari badan pengelola, kemudian dari badan pengelola dibawa ke RT RW untuk bisa dibuatkan pengantar ke kelurahan, baru nanti kelurahan yang akan menerbitkan PM1-nya yang isinya kurang lebih bahwa betul yang bersangkutan berdomisili di Kalibata City. Jadi itu dokumennya. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan apakah ada batasan waktu tinggal atau berdomisili di Kalibata City? Tidak. Jadi tentunya dia harus tinggal, benar-benar tinggal menetap di Kalibata City, bukan cuma menghuni sebulan 2 bulan gitu ya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa latar belakang sehingga bidang atau bagian Dewan Pembina dihilangkan dan dibentuk Dewan Pengawas dalam kurun sampai 3 SRS? Ini maksudnya apa ya? Bidang atau bagian Dewan Pembina. Emang dari dulu nggak ada ini, baik dalam undang-undang maupun ketentuan pelaksana di
tentang penyelenggaraan rumah susun. Dewan Pembina ini adalah improvisasi tersendiri nih dari tiap apartemen. Jadi memang dari dulu nggak ada Dewan Pembina. Ya, yang ada adalah pengurus P3SRS. Ya, begitu ya, Pak Syahrul. Selanjutnya. Bagaimana bila pengurus P3SRS tidak menjalankan fakta integritas? Ya ini yang harus dilihat dan dimonitor oleh pengurus dan pengawas masing-masing saling mengingatkan ya bahwa fakta integritas tersebut harus dilakukan. Secara umum, apakah fakta integritas ini dilakukan atau tidak oleh pengurus pengawas, tentunya monitoringnya datang dari Bapak Ibu selaku para pemilik. Jadi harus dilihat karena Bapak Ibu yang pilih, Bapak Ibu yang harus melihat monitor apakah mereka sudah bergerak sesuai dengan fakta integritas. Contoh misalkan di situ pasti di dalam fakta integritasnya dia harus jujur dan tidak terlibat dalam praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme gitu ya. Nanti ini yang harus dimonitor oleh Bapak Ibu para pemilik, dimonitor oleh pengawas ataupun juga bisa oleh pengurus. Terakhir, dari Pak Ade Tejo. Terima kasih kepada Bapak Ibu DPRKP dan yang mewakili PSA, sama-sama Bapak. Mohon keseriusan DPRKP sebagai pembina kami untuk mendorong, membimbing, memonitor, dan mengawasi proses pembentukan P3SRS hingga pengesahannya. Kapan target paling lambat memulai prosesnya dan apa tahapan awalnya? Mohon dapat dimonitor batasan tugas PSA dan pemilik atau penghuni secara transparan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade Tejo. Jadi justru bagian pelaksanaan hari ini itu juga adalah bagian dari monitoring kami Dinas Perumahan gitu ya. Dan sudah ada komitmen dari pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembentukan P3SRS. Itu adalah satu awalan yang baik dan tentunya komitmen ini pun yang akan juga kami pegang gitu ya supaya pembentukan P3SRS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kapan target paling lambat memulai prosesnya dan apa tahapan awalnya? Nah ini sudah dimulai Pak. Jadi ini akan kita bagi tahapan sosialisasinya dulu dalam beberapa tahap karena memang towernya sangat banyak di sini. Kemudian dari situ kita akan lanjut ke tahapan berikutnya yaitu pembentukan tim verifikasi, pembentukan panitia musyawarah sampai ke pembentukan P3SRS gitu ya. Tentunya ini nggak usah khawatir Pak, ini pasti akan dikawal terus oleh Dinas Perumahan. Mohon dimonitor batasan tugas PSA dan pemilik atau penghuni secara transparan. Pasti Pak, karena ini kan sudah ada ketentuannya. Jadi kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih untuk semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Seperti pesan saya di awal, apabila masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum belum dapat atau belum terbersit pertanyaannya ataupun belum dapat tersampaikan, bisa menghubungi nanti penyelenggara. Nanti penyelenggara bisa dimasukin nggak ke dalam kolom chat ini alamat email untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan dari tower A sampai tower E gitu ya yang belum bisa berkesempatan bertanya, nanti disampaikan ya Bapak Ibu ke dalam email tersebut. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dikirim ke dinas untuk kami jawab. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih sekali lagi. Demikian Bapak Ibu paparan atau sosialisasi Pergub 132 dari kami Dinas Perumahan dan juga Sudin Perumahan Jakarta Selatan. Kami berharap Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami dan juga pelaku pembangunan untuk bisa sampai kepada pembentukan P3SRS di Kalibata City. Demikian ya Bapak Ibu, saya akhiri sosialisasinya dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Terima kasih untuk Ibu Lady. Untuk Bapak Ibu peserta rapat, apabila ada pertanyaan bisa mengirimkan ke Badan Pengelola dan kami akan sampaikan ke Dinas Perumahan. Baiklah, Bapak, Ibu, serta undangan yang kami hormati,
Atas nama Apartemen Kalibata City Jakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh pemilik Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Kalibata City Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Lady Natalia dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta terima kasih kepada para undangan yang hadir pada siang hari ini, sehingga acara sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Akhirnya dengan ini saya nyatakan acara ini telah selesai dan ditutup pada pukul 12.35. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Recording stop.